Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rashid dengan NIM 23350017 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Teknik. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yurisa Dwiananda dengan NIM 23065016 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik dari kelompok 4. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ratnisa dengan NIM 230650013 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitra dengan NIM 230618 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Adib Alfikri dengan NIM 23065017 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Rehan Rizat Melana dengan NIM 23065014 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari NIM 23350014 Prodi Teknik Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Teknik dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dia Salsabila. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep yang berasal dari Indonesia yang mengacu pada pandangan yang luas dan komprehensif tentang kepulauan di Indonesia. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang geografi, budaya, sejarah, dan keragaman sosial yang ada di wilayah ini. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan keberagaman dalam mengelola, mengembangkan sumber daya alam dan manusia di seluruh Nusantara. Wawasan Nusantara mencerminkan semangat kesatuan dan integrasi antara pulau-pulau dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang membangun argumen tantangan dinamika. Membangun argumen tantangan dinamika adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh suatu negara atau ideologi dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks. Berikut adalah simpulan dari membangun argumen tantangan dinamika. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Kedua, Pancasila harus mampu menghadapi berbagai tantangan zaman yang kian hari semakin kompleks. Ketiga, negara harus bertindak tegas dan tepat, tetapi tidak menimbulkan iklim ketakutan serta tetap dalam cara-cara yang demokratis. Keempat, Pancasila harus menjadi sumber negara abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Kelima, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Keenam, Pancasila merupakan azas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijamalkan lebih lanjut ke dalam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Yurisa Dwiananda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan mengenai tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tindakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang berkecimpung di dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba untuk dirinya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat.
memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju. Sedangkan negara yang berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Saya Ratnisa, pamit undur diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan materi tentang mendeskripsikan esensi. Mendeskripsikan esensi berarti menggambarkan inti atau yang paling penting dari suatu konsep atau topik. Esensi adalah inti atau inti dari suatu yang mewakili karakteristik atau makna terpentingnya. Ini bisa merujuk pada inti dari suatu konsep, ide atau pengalaman. Sebagai contoh, esensi cinta adalah perasaan kasih sayang atau kedekatan emosional antara dua orang. Sedangkan esensi seni mungkin adalah ekspresi kreatif, preferensi subjektif. Esensi seringkali mencerminkan inti dari suatu hal tanpa harus memperhatikan detail atau elemen yang kurang penting. Ini melibatkan penguraian konsep atau ide menjadi komponen-komponennya yang paling krusial, sehingga orang dapat lebih memahami esensinya. Misalnya, jika saya mendeskripsikan esensi wawasan Nusantara, saya akan menjelaskan bahwa intinya adalah memahami dan mendorong persatuan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Ahmad Fitra dari kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara ada beberapa elemen kunci. Yang pertama, Kepulauan Indonesia. Ini adalah inti dari wawasan Nusantara karena ini mengacu pada pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau yang membentang dari dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, persatuan dan keberlanjutan. Esensi dari wawasan Nusantara adalah persatuan dan keberlanjutan. Ini merujuk pada prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengelola keberagaman budaya, agama, dan etnis. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya Adib Al-Fikri dari kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materi tentang urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara memiliki beberapa alasan sangat penting. 1. Keberlanjutan lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, wawasan Nusantara sangat penting. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan-hutan tropis dan sumber daya laut. 2. Kohesivitas sosial dan budaya. Indonesia adalah negara yang beragam, kelompok etnis, budaya, dan agama. Wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya memelihara harmoni sosial dan kerukunan antar berbagai kelompok ini. 3. Kemandirian ekonomi dan kedaulatan. Urgensi wawasan Nusantara juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi dan kedaulatan nasional. 4. Keamanan nasional. Wawasan Nusantara membantu menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia dengan memahami potensi ancaman dan mengelola wilayah perbatasan serta sumber daya alamnya. 5. Pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan, wawasan Nusantara mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Sekianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya Rehan Nisa Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara adalah mengapa konsep itu begitu penting dalam konteks Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara berkaitan dengan keberlanjutan persatuan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak di antara pulau-pulau yang tersebar. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Firmansyah dari kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktik kewarganegaraan.
Praktik kewarganegaraan merujuk pada tindakan dan tanggung jawab individu sebagai warga negara dalam suatu negara. Ini mencakup hak-hak dan kewajiban warga negara seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpendapat, dan kewajiban membayar pajak atau mematuhi hukum negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.